Halo 910ers, welcome back to 910 YouTube channel. Dan kali ini kita akan bahas yang lagi rame banget di sosial media, yaitu Haze Pro Regular Colorway. Untuk membahas 3 sepatu super shoes dari 910 ini, gue nggak sendirian. Ada Nino sebagai product designernya 910. Halo 910ers, kembali lagi dengan kita nih. Bella nih mau bahas apa nih? Nah, kita bakalan bahas yang tadi gue bilangin, kita bakalan bahas si Haze Pro Regular Colorway. Nah, gini no, Haze Pro Regular Colorway ini kita kemarin udah bikin pre-launchnya di bulan Januari. Di tanggal 27 kita bikin Long Run with the Pro. Oke. Long Run with the Pro ini untuk menyambut si colorway barunya. Ada 3 colorway nih ya? Betul, ada 3 colorway. Nah, yang jadi menarik nih buat gue no, karena 3 colorway ini sangat-sangat berbeda dari desain yang sebelumnya. Kan kita sama-sama tahu ya, kalau kita udah ngeluarin Haze Pro Special Edition ada 2. Yang pertama yang Magelang dan yang kedua yang DWP. Yang DWP Dark White Project. Iya. Nah, kita pengen tahu nih no, behind the design dari si sepatu Haze Pro dengan colorway yang warnanya menurut gue cantik-cantik banget no. Gimana no? Oke, jadi ini Bella, kan sekarang ada 3 colorway nih, 3 colorway baru. Kalau yang kemarin-kemarin kan Magelang itu identik dengan warna merahnya Borobudur Marathon. Terus yang kedua itu Dark White Pack yang temanya emang dark. Terus yang kita ini sekarang temanya bisa dilihat mungkin identik dengan cyberpunk nih. Kalau ngelihat kan ngelihat atau main game cyberpunk itu kan identik dengan warna-warna ini nih. Ada warna pink, terus ada warna orange, ada warna hijau lime, itu identik dengan cyberpunk. Sebenarnya ini konsepnya itu yaitu fusion color. Jadi kita ngambil konsep tema color itu dari fusion color. Nah, itu kan fusion color biasanya identik kalau kita bisa telaah itu kan identik dengan color yang speed. Nah, makanya kan Haze Pro ini kan peruntukannya untuk speed nih, untuk maraton. Makanya ini kita ngambil tema speed untuk diterapin di sepatu ini. Dan nggak cukup itu doang Bella. Jadi di warna yang ini, khusus warna yang ini kanan kirinya beda warna. Oh, untuk yang pink ya? Untuk yang pink. Khusus kanan kirinya beda warna. Jadi ini. Nah, ini kanan kirinya beda warna. Emang yang warna ini, khusus warna ini, dia kanan kirinya itu emang dikonsepin beda warna. Tapi untuk warna yang lainnya sama. Untuk warna lainnya, ini kan warna pink, terus lime, ada orange. Ini kalau kita kombinasiin dengan warna-warna seperti ini, ada warna biru, dark navy. Kita kombinasiin dengan warna-warna lainnya gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau summary dari penjelasan lo tadi, ini tuh temanya cyberpunk ya. Cyberpunk atau fusion lah. Ya, cyberpunk dan fusion. Kita berharap juga yang mempunyai vape energik nih gitu loh. Biar yang make juga lebih lebih energik lagi untuk larinya gitu loh. Betul. Gitu. Setuju, karena memang kalau kita ikut race lari ya no, kita ya jangan sampai lo nggak fun. Nah ini kan warna-warna yang represent perasaan happy, energik gitu. Iya gitu. Masa mau pakai race, masa pakainya sepatunya warnanya hitam-hitam kan? Nggak highlight tuh. Sepatunya nggak highlight. Sekarang kan tren-trennya sepatu-sepatu yang dipakai untuk race itu pengennya mencolok banget nih. Konsumen pengennya mencolok biar si sepatunya yang dipakai itu biar kelihatan nih sepatu 910 nih atau sepatu apa begitulah. Setuju. Gitu. Karena warna-warna kayak gini yang memang dicari sama market yang doyan lari ya. Doyan lari. Oke, setuju. Nah, gini no. Kemarin yang kita bikin soal yang Haze Pro Long Run with the Pro, gue sempet cobain juga sepatu ini. Cobain juga. Gue cobain sepatu ini dan kita lari ya kurang lebih 15 kiloan. Dan itu lari bareng sama atlet pro-nya 910. Kalau nggak salah hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Nah itu memang bener-bener diuji lah di situ. Stabilitas si sepatu ini diuji banget. Nah gue kalau dari pengalaman gue pribadi sebagai seorang pelari, gue itu merasakan pada saat hujan ya, kita ngomongin saat hujan, itu tuh tidak yang goyang sama sekali. Nggak slip. Nggak slip sama sekali karena barusan gue lihat juga ternyata ada teknologi yang namanya Prime Grip. Betul. Nah ini teknologinya cukup menarik no. Gimana nih no? Jadi gue sih sempat lihat juga tuh waktu lu ada event di GBK itu. Hujan-hujanan kan itu atlet kita juga larinya pace 4, pace 5 tuh. Pace 3, pace 4, iya itu kan kenceng banget tuh. Tapi waktu hujan deras banget nih, gue khawatir juga sih ini takutnya slip atau gimana. Tapi ternyata emang si Prime Gripnya ini emang udah kita setting dengan mempunyai grip yang emang bagus gitu loh. Jadi
Sebenarnya ini kan peruntukannya untuk road ya. Kalau untuk trail kan nggak seberapa mumpuni nih. Sebenarnya untuk road bagus. Tapi kan berhubung kemarin hujan, tapi kan masih di road nih, masih di aspal. Jadinya cengkramannya masih bagus gitu loh. Nah, Prime Grip ini juga teknologi baru di rubber kita. Untuk khusus yang di carbon plate ini, kita kasih teknologi Prime Grip. Nah, Prime Grip ini udah kita setting dari segi material itu lebih bagus, lebih mencengkram lagi, lebih grip lagi karena emang ketika maraton itu kan jaraknya panjang ya, 42. Ya, jadi butuh grip yang emang sangat bagus nih gitu. Gitu. Setuju karena gua pribadi pakai ini untuk 15 kilo kemarin itu bener-bener kerasa banget sih bantuan dari si Prime Grip ya. Prime Gripnya. Karena emang bener-bener ngatur karena gini, psikologi runners yang lari pada saat hujan atau mungkin keadaannya tidak kering sama sekali, itu takut jatuh. Takut jatuh, betul. Nah, setelah gue ngerasain si Prime Grip ini, gue ngerasanya ya kayak aman-aman aja. Aman-aman aja dan ya cukup bagus lah untuk ngatur traksinya pada saat gue landing. Iya. Ini cukup keren ya Prime Grip. Terus mungkin kalau dibanding beberapa brand, kita punya rubber itu yang sedikit tebal, Mbak. Sedikit tebal. Kalau menurut kita dari tim desain kita setting emang untuk yang seri ini emang kita setting agak tebal karena peruntukannya kan tahu ya medan-medan di Indonesia masih banyak yang berpasir. Walaupun aspal nih kadang berpasir kan. Nah itu kan kita juga dengan kecepatan pace 3, pace 4 itu kan kenceng banget. Ketika kena pasir dikit takutnya slip atau apa. Soalnya emang profil si sepatu ini kan emang agak tebal. Itu malah agak rawan. Biasanya pelari-pelari itu agak ngeri kalau pakai yang sepatu yang agak tebel karena dia takutnya slip gitu loh. Makanya kita jaga dari segi rubbernya. Oke. Jadi sebenarnya nggak masalah di bentuk bulky-nya dia karena lo udah kasih si Prime Grip ini sebagai bantuan dia di bagian bawahnya ya. Gitu, iya. Oke. Ya, jadi memang ternyata si Prime Grip ini diciptakan buat bukan hanya sekedar bawahan aja ya Mas Noh, tapi juga buat bantu stabilitas si sepatu ini karena memang heel-nya cukup tinggi ya. Cukup tinggi ya. Nah, gue mau bahas tentang beberapa hari ini nih banyak nih pro dan kontra soal Haze Pro karena kan kita di 2 minggu terakhir ini kan kita rilis sepatu Haze Pro regular colorway ini dan memang sudah banyak banget reviewer yang mencoba si sepatu Haze Pro ini. Nah, dari banyaknya audiens yang nanya soal si Haze Pro ini, mereka highlight soal berat sepatu dari si Haze Pro ini. Yang menurut gua kayaknya perlu untuk lo kasih tahu kenapa sih mungkin kenapa ini tebel, kenapa ini chunky gitu. Mungkin bisa gue jelasin gini Bella. Mengenai midsole-nya. Midsole-nya ini kan terdiri dari dual density. Jadi dual midsole yang di atas ada midsole yang dengan teknologi fast foam plus dan di bawahnya ada swift foam. Nah, yang di atas sendiri ini kita setting dengan hardness yang soft dan responsif tentunya. Dan juga yang bawah itu kita setting agak firm. Kenapa kita setting agak firm? Kembali lagi, ini kan profilnya agak tebal ya, profilnya agak tebal. Dan kita perlu stability kan di bagian bawahnya. Jadi ketika dia di setting soft juga pasti dia akan gampang goyang atau apa, ini jadi nggak bisa menompang. Dan di sisi lain, di sisi performanya ini kan kita setting agak firm. Jadi cara kerjanya itu sebenarnya kalau setahu gua cara kerjanya itu dari midsole yang firm ini bisa ngebantu ngedorong si plate-nya ini. Si plate-nya ngedorong sehingga bisa dapat energi tambahan ketika udah lontaran itu. Jadi ngebantu lontarannya ketika berlari. Kita emang belum dapat dari segi bobot kita belum dapat yang emang perfect banget. Tapi dalam racikan untuk membantu dorongnya atau untuk membantu lontarannya itu kita udah dapat racikan yang perfect gitu. Karena ini kita setting dengan hardness yang lumayan firm, yang ini udah soft gitu. Ini hardnessnya ada di 45, yang di sini ada 40. 45 dan 40. 45 dan 40. Itu dari skala hardness-nya? Skala hardness-nya. Jadi ini emang di setting agak soft karena emang butuhnya untuk responsifnya kan. Responsif ketika sentuhan kakinya dan di sini fungsinya sebagai lontarannya. Jadi membantu ngelontar si karbonnya. Kalau ini kita setting dengan soft, ini pasti si karbonnya nggak bisa ngebantu ngelontar. Jadi gitu. Memang kalau gua
summary-kan nih, no? Summary-kan. Berarti si dual density ini memang gunanya untuk membantu si carbon plate yang ada di tengah. Iya, Sifatnya betul. mereka sandwich gitu Ya, kan? sandwich. Sandwich ya, oh oke. Iya, jadi biar bisa performanya biar tetap bisa berjalan dengan lontarannya yang bagus dan juga responsifnya juga bagus juga gitu loh. Kita balapnya di situ gitu. Jadi kenapa ini dibilang berat? Karena memang ternyata ada teknologi dual density. Jadi dia ngepres si bagian carbon plate supaya gunanya untuk bantu responsivitas si carbon plate-nya tersebutnya. Gitu. Jadi memang dibikin dua midsole ini ada gunanya ya Mas Noy? Ada gunanya gitu. Jadi memang untuk membantu kalian supaya kalian tuh larinya itu untuk long run, jarak-jarak jauh itu lebih aman, lebih safety gitu ya. Dan juga ada daya dorongnya gitu ya. Iya. Mungkin bocoran dikit juga Mbak. Ini sempat kita juga setting dengan hardness yang emang lebih ringan, Cuma dari segi performa dorongannya nggak seberapa berasa. Kan kita coba di atlet juga, yang awalnya kita coba di atlet tuh waktu yang Borobudur Marathon ya. Borobudur Marathon tuh kita coba, kata si Mas Santo kan, ini dorongannya udah cukup berasa nih, gitu loh, udah perfect dorongannya, dan makanya dia bisa finish nomor 2 tuh. Ya dia perfect, makanya nggak kita ubah-ubah tuh. Soalnya kalau kita ubah sedikit, kita harus mempertimbangkan segi performanya juga. Percuma dong enteng tapi performanya lontarannya nggak ada nih. Gitu loh. Gitu. Jadi memang kalian sendiri memang harus mengerti bahwa ringan itu bukan jadi satu-satunya faktor sepatu itu bisa dikatakan bagus. Kadang memang butuh bobot lebih untuk membantu kalian itu lebih safety lagi untuk running, lebih daya lontarnya bisa lebih bagus lagi untuk menunjang si performanya tersebut. Dan ini udah terbukti sama atlet kita ya Mas No ya. Iya, juara 2 gitu di Borobudur Marathon pakai yang edisi Magelang. Sudah tidak diragukan lagi ya. Ya, mungkin nanti nextnya mungkin ada, ya kita lagi ngulik terus, kita riset terus gimana caranya ini bisa dapat performa yang bagus banget gitu. Tapi bertahap lah gitu loh. Kita belum nemukan, kalau kita emang nggak nemukan yang performanya bagus, kita nggak akan keluarin juga gitu. Gitu. Jadi memang dari tim product dan develop 910 sendiri, kita terus berusaha ya Mas No, supaya bisa menciptakan sepatu yang perfect dengan bobot yang perfect juga ya nantinya. Jadi untuk Haze Pro ini berarti bocorannya akan ada upgrading dong. Gitu. Cuma kita tunggu aja, stay tune pokoknya ya. Itu dia tadi bincang-bincang gue dan Nino untuk bahas si Haze Pro ini tentang dual density-nya, tentang prime grip-nya, dan ini menurut gue adalah salah satu Super Shoes 910 yang layak buat kalian dapetin sekarang juga. Dan kalian bisa dapetin Haze Pro ini lengkap dengan string bag-nya dan juga jersey dengan sesuai warna yang kalian beli. Dan sampai ketemu di segmen selanjutnya. Thank you guys. Bye-bye.